Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunita Wijayanti, guru bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menyampaikan materi layanan tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Adapun tujuan dari materi tersebut adalah peserta didik atau konseling mampu memilih dan menggunakan strategi belajar sesuai gaya belajar masing-masing. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Macam-macam gaya belajar. Gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Gaya belajar auditorial banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Gaya belajar kinestetik menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Modalitas belajar. Modalitas visual. Mengingat visual seperti poster, akuarium, atau lukisan akan membuatmu memiliki sikap positif dalam belajar. Modalitas auditorial. Penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu Anda lebih berkonsentrasi. Modalitas kinestetik biasanya ringan diperlukan sebelum belajar, bahkan sekedar melompat-lompat di ruang belajar. Itu dapat membantu Anda berkonsentrasi dalam belajar. Ciri-ciri serta strategi belajarnya. Ciri-ciri orang dengan modalitas visual. 1. Rapi dan teratur. 2. Berbicara dengan cepat. 3. Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Keempat, teliti terhadap detail. Kelima, mementingkan penampilan. 6. Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. 7. Lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. 8. Mengingat dengan asosiasi visual. 9. Biasanya tidak terganggu oleh keributan. 10. Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang lain untuk mengulang. 11. Pembaca cepat dan tekun. 12. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 13. Memerlukan pandangan hidup dan tujuan yang menyeluruh serta sikap waspada sebelum secara mental merasa pasti mengenai suatu masalah atau proyek. 14. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat. 15. Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. 16. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. 17. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. 18. Lebih suka seni lukis daripada seni musik. Ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial. Berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja.
mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Senang membaca dengan kertas dan mendengarkan dapat mengurangi kembali dan menirukan nada irama dan warna suara. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Berbicara dalam irama yang terpola. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. Lebih suka seni musik daripada seni lukis. Belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menulis sesuatu. Lebih suka gurauan pesan daripada membaca komik. Adapun strategi belajar efektif gaya audio yaitu membaca dengan suara atau cerita, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan, diskusi, berdebat, wawancara, mendengar melalui kaset seminar lokakarya. Adapun ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik: 1. Berbicara dengan perlahan. 2. Menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Yang keenam, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Yang ketujuh, belajar melalui manipulasi dan praktik. Yang kedelapan, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Kesembilan, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Kesepuluh, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang 11, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.